댄스 좀 까자. 예? 인당 B형 남자 20명 고추터 뽑아오란다. 어? 약속대로 무사히 풀려날 수 있었지만 친구를 잃을 수 없어. 남들처럼 결혼도 하고. Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Dalam video ini, admin akan menceritakan lanjutan drama Scarecrow episode yang ke-7, episode paling terplot twist yang sayang banget untuk dilewatkan. Ternyata alasan Lee Young Woo membunuh itu hanya karena hal sederhana. Awalnya dia selalu berada di sawah untuk menakut-nakuti mereka yang pulang malam. Melihat mereka lari ketakutan membuat Lee Young Woo menjadi orang yang penting. Suatu hari seorang wanita jatuh tepat di depannya. Wanita itu mengumpat dengan kesal dan melemparkan batu yang tanpa sengaja mengenai dirinya. Lee Young Woo juga berkata, andai saja batu itu tidak mengenainya, mungkin dia tidak akan membunuh. 우연이었는데 그냥 내 운명 같기도. Ternyata selama ini juga polisi tidak pernah mencurigai Lee Young Woo sebagai pelakunya, makanya dia bisa bebas sampai saat itu. Kembali ke masa lalu, terlihat Jiwon berbicara dengan ibu pemilik rumah dan Taeju yang kembali dari bengkel Im Sok-man. Wanita itu berkata bahwa Im Sok-man menderita polio sejak kecil. Jangankan berlari, berjalan saja dia sangat kesusahan. Sementara itu, Ki-bom yang dalam perjalanan ke rumah sakit dihadang oleh dua orang dari kejaksaan. Mereka membawa surat perintah untuk membawa Ki-bom ke kejaksaan. Tentunya semua itu adalah rencana Jaksacha. Detektif Do yang juga ada di sana sempat protes, tapi Detektif Jang mengancamnya jika semua orang tahu Jaksacha yang menyuruh mereka, maka mereka akan mati. 너나 내가 차 검사 입에 올리는 순간 둘 다 나발이 되는. Taeju membawa Sok-man ke kantor polisi untuk merekam kesaksiannya. Sok-man lalu menunjuk foto Detektif Do dan Detektif Jang sebagai polisi yang menangkap Ki-bom. Taeju lalu mematikan alat perekamnya saat bertanya apa yang dilakukan Im Sok-man di sana. Sayangnya Im Sok-man tidak mengingatnya. Taeju memberitahu Sok-man bahwa Ki-bom dijebak. Mungkin saja Im Sok-man tahu ada orang yang memiliki dendam pada Ki-bom. Menurut Sok-man, ada beberapa orang yang tidak menyukai Ki-bom karena Ki-bom dianggap menggoda gadis-gadis di sana. 동네 여자들을 다 꼬신다나 뭐라나. Taeju lalu menunjukkan kesaksian Im Sok-man kepada Cha Jun-yong dan meminta penyelidikan internal. Sayangnya mereka tak bisa berbuat apapun karena Ki-bom telah dibawa ke kejaksaan. Mereka bahkan tidak bisa menemuinya. Cha Jun-yong lalu memberitahu bahwa kelemahan Jaksacha adalah ayah mereka. Jaksacha selalu takut mengecewakan ayahnya. 아직 실망시키지 않기 위해선 뭐든 할걸. Taeju lalu meminta Jiwon menerbitkan artikel bahwa polisi menemukan tersangka utama yang lain. Hal itu bisa menyelamatkan Ki-bom dari tuduhan pelaku hingga Ki-bom bisa dibebaskan. Sayangnya Jiwon tidak percaya Taeju sudah menemukan pelaku yang sebenarnya. Jika memang benar mereka telah menemukan pelakunya, polisi pasti mengungkapkannya. Jiwon mulai curiga jika Taeju mencurigai Im Sok-man. Tentu saja hal itu membuat Jiwon kesal karena Taeju selalu curiga dengan orang-orang di sekitar mereka. Jiwon juga yakin Im Sok-man tak mampu mengejarnya seperti pelaku waktu itu. Tapi Taeju berkata kemungkinan Jiwon pingsan bukan dipukul pelaku, melainkan dilempar dengan batu. Taeju berjanji akan bertindak dengan hati-hati dan teliti. Dia tidak akan melewatkan satu hal terkecil pun. Jiwon kemudian meminta temannya melemparkan bola padanya, sementara dia akan berlari seperti malam itu. Di hitungan yang kelima, bola itu terlempar dengan sangat kencang bahkan melewati dirinya. 이게 된다고? Jaksacha terkejut saat Cha Jun-yong tetap melanjutkan tim investigasi khusus. Ditambah lagi, koran milik Jiwon juga telah terbit. Jaksacha marah karena Taeju tidak memberitahunya. Taeju berkata bahwa dia perlu memastikan satu hal lagi. Ia juga bertanya apa pelaku yang menyerang Jaksacha waktu itu memiliki ciri-ciri khas seperti kesulitan berjalan. Jaksacha yang terlanjur marah bahkan tak ingin memikirkannya. Setelah Jaksacha pergi, Dae-ho datang membawa hasil tes darah Im Sok-man. Ternyata golongan darah Im Sok-man adalah B, seperti golongan darah pelaku. Ayah Jaksacha terlihat kecewa dengan semua itu. Ia juga mengkhawatirkan Detektif Do dan Detektif Jang yang mungkin buka mulut. Tapi Jaksacha berjanji akan mengurus mereka.
Ayah Jae Sacha kemudian meminta Jae Sacha untuk cuti beberapa waktu dan meminta menjenguk ibunya yang sedang sakit. Cha Jun-yong yang juga berada di sana berjanji akan membereskan kekacauan itu. Ayah Jae Sacha kembali memuji Cha Jun-yong. Ia juga menyebut Jae Sacha selalu bergantung pada Cha Jun-yong. Jae Sacha kemudian mengunjungi ibunya yang berada di rumah sakit. Sepertinya ibu Jae Sacha mengalami demensia hingga lupa jika Jae Sacha kini telah menjadi jaksa. Ingatan ibunya hanya saat Jae Sacha masih sekolah. Ibu Jae Sacha menanyakan tentang nilainya. Ia takut jika nilai Jae Sacha menurun, ayahnya akan mengusir mereka. Jae Sacha lalu menenangkan ibunya. Ia meyakinkan bahwa tak ada yang bisa mengusirnya, bahkan ayahnya sekalipun. 편하게 계세요. 아무 걱정하지 마. Sementara tim investigasi khusus sedang menginterogasi Detektif Jang. Detektif Jang mengaku memukuli Ki-bom karena Ki-bom sebagai tersangka telah menyerang Jae Sacha. Kondisi Jae Sacha saat itu sangat kritis. Jika Jae Sacha tidak siuman selama 48 jam, maka Ki-bom akan bebas. Di sisi lain, Detektif Do mengaku tidak menyiksa Ki-bom. Ia merasa itu hanya wajar untuk menekan dan membentak pelaku agar mengaku. Sementara di rumah, ibu pemilik rumah meminta Sokman menjaga anak-anaknya sebentar. Seorang anak bernama Sujin tanpa sengaja menemukan sapu tangan seperti yang dimiliki pelaku. Im Sokman marah saat Sujin mencoret sapu tangan itu. Ketika Im Sokman sedang merebus kentang, Sujin menaiki sepeda miliknya. Anak itu terus bermain di atasnya hingga tiba-tiba terjatuh. Beruntungnya, Im Sokman berlari dengan sangat kencang dan berhasil menolongnya. Im Sokman meminta Sujin berjanji untuk hati-hati karena nanti setelah Sujin besar, Sujin akan menikah dengannya. Ternyata semua kejadian itu disaksikan oleh Taeju. Taeju memastikan bahwa golongan darah Sokman adalah B. Setelahnya ia meminta Sokman melepaskan celana dalamnya untuk mengambil rambut kemaluannya. Setelah sampai ke kantor polisi, Taeju meminta Dae-ho untuk mengantarkan rambut itu pada Ju Yeon-sok. Di perjalanan, Dae-ho bertemu dengan Detektif Do. Tentu saja Detektif Do bertanya siapa tersangka itu, tapi Dae-ho tidak memberitahunya. Namun Dae-ho memberitahu bahwa orang itu adalah orang yang menaruh tas milik Esok di toko buku, juga orang yang berada di rumah Ju-hee di hari kejadian. Detektif Do segera memberitahu Detektif Jang dan Jae Sacha. Detektif Jang merasa ada yang aneh karena saat menangkap Ki-bom malam itu dia tidak melihat siapapun kecuali si Pinjang. Jae Sacha terlihat marah karena Detektif Jang tidak memberitahunya, apalagi kedua polisi itu belum mengidentifikasi Im Sokman. 이딴 소리 아니야. 누구냐고 새끼야. Mereka segera menemui Ki-bom untuk menanyakan identitas Sokman. Ki-bom sengaja menyembunyikan identitas temannya itu dan berbohong tidak mengenalnya. Jae Sacha lalu bertanya bahwa Im Sokman pelakunya karena telah meletakkan tas Esok di toko miliknya. Ki-bom yakin bukan Sokman pelakunya, namun dia malah kembali disiksa oleh Detektif Do dan Detektif Jang. Ki-bom berkata bahwa semuanya masih sama seperti dulu. Dulu ia pernah ditangkap polisi karena berunjuk rasa. Seorang polisi meminta Ki-bom menyebutkan nama seorang temannya, lalu dia dibebaskan. Ki-bom memang bebas setelahnya, namun temannya itu tidak pernah dibebaskan. Sejak saat itu, Ki-bom bahkan tidak berani lagi kembali ke sekolah. Ia tak ingin kehilangan temannya lagi dengan cara seperti itu. 또 그렇게 친구를 잃을 수 없어. Sebelum kembali, Taeju menemui Ki-bom. Ia meminta maaf karena sempat mencurigai Ki-bom. Di malam saat Minji pulang, Taeju mengira Ki-bom bukan hanya memberikan payung pada Minji. Ki-bom tidak marah karena ia menyadari itu adalah tugas Taeju sebagai polisi. Ki-bom lalu bertanya kemungkinan dia bebas. Ia harus ada saat Sun-young melahirkan. Tapi Taeju memastikan bahwa sebelum kandungan Sun-young membesar, Ki-bom harus menikahi Sun-young. 오기 전에 쉬고 올려야지. Jae Sacha terlihat menemui Sun-young. Ia memberitahu Sun-young bahwa Ki-bom bisa bebas asalkan teman Ki-bom bisa bersaksi. Jae Sacha memancing Sun-young untuk memberitahu nama Im Sokman dengan menyebutkan ciri-cirinya. Hal itu membuat Sun-young terpancing hingga Sun-young menyebutkan nama Im Sokman. Ketika kembali ke kantor, Taeju sudah berada di sana. Ia memberikan berkas hasil laporan rambut milik Im Sokman. Taeju memberitahu tentang dokter forensik yang bisa melihat kandungan rambut si pelaku. Dari sanalah rambut Im Sokman diketahui memiliki kandungan natrium yang sangat tinggi seperti milik pelaku.
Jaksa Cha terlihat ragu seolah tak ingin salah untuk kedua kalinya. Taeju menegaskan bahwa mereka masih bisa mengganti pelaku saat ini. Jika kasus ini sudah sampai ke pengadilan, maka semua akan terlambat. Tentu saja hal itu akan sangat berpengaruh pada pemilu ayah Jaksa Cha. 근데 Mereka berdua pergi ke rumah Im Sokman. Sayangnya pria itu tidak ada. Sujin memberitahu bahwa Sokman akan menemui temannya. Sujin lalu mengeluarkan sapu tangan milik Ki-bom. Taeju segera mengambil benda itu dan mencocokkan dengan sapu tangan milik Sun-young. Sementara itu, Im Sokman rupanya sedang menemui Sun-young. Ia berniat mengembalikan sapu tangan itu, sayangnya ia lupa membawanya. Sun-young bertanya-tanya bagaimana sapu tangan itu ada di tangan Im Sokman dan tepatnya kapan. Tapi Im Sokman lupa kapan Ki-bom menjatuhkan sapu tangan itu. Sokman terlihat kewalahan saat Sun-young berjalan dengan sangat cepat. Ia tahu Sun-young marah karena sapu tangan itu. Namun Sun-young ternyata juga marah karena tidak memberitahunya saat Ki-bom ditangkap. Im Sokman hanya mengira jika memang Ki-bom pelakunya. Sun-young mulai menyalahkan sapu tangan itu. Jika mereka bisa membuktikan bahwa sapu tangan itu hilang sebelum pelaku menyerang Ji-won, maka mereka bisa membebaskan Ki-bom. Artinya, orang yang membawa sapu tangan itulah pelakunya. Sun-young terdiam dan mulai menatap Im Sokman ketakutan. Im Sokman terus mendekati Sun-young, meyakinkan bahwa bukan dia pelakunya. Sun-young terus menghindari Im Sokman, ia bahkan berteriak penuh ketakutan. Saat itulah Taeju dan Jaksa Cha datang. Taeju segera menangkap Im Sokman sebagai pelaku pembunuhan berantai, meski Sokman berkata bukan dia pelakunya. Im Sokman mengaku tidak memiliki motif untuk membunuh mereka. Im Sokman juga yakin Ki-bom pasti menjatuhkan sapu tangan itu, padahal Sun-young membuatnya dengan susah payah. Mendengar itu, Taeju akhirnya sadar bahwa Im Sokman menyukai Sun-young, hingga Taeju berpikir bahwa Im Sokman membenci Ki-bom. Sokman mengaku bahwa dia yang lebih dulu menyukai Sun-young. Suatu hari, tanpa sengaja ia melihat Sun-young memberikan sapu tangan itu pada Ki-bom. Ki-bom juga mencium Sun-young setelahnya hingga membuat Sokman merasa kesal. Im Sokman merasa Ki-bom menikungnya, padahal hubungan Ki-bom dan Sun-young lebih lama dari itu. Im Sokman mengaku tidak punya niat menjebak Ki-bom meski meletakkan tas esok di toko buku. Tapi Taeju tetap memperlakukan Im Sokman sebagai pelakunya. 사람이 죽었는지 알아? 네가 죽인 그 사람들한테 속죄하면서 살아. Tertangkapnya Im Sokman langsung menjadi berita utama. Jaksa Cha juga yakin bahwa kali ini mereka tidak salah. Di rumah, keluarga Ki-bom tampak sibuk mempersiapkan kepulangannya, sementara Ki-wan bertugas menjemput Ki-bom. Mereka membicarakan banyak hal seperti hubungan Ki-bom dan Sun-young yang telah direstui ibunya. Setelahnya, Ki-bom merasa kesakitan dan memilih untuk tidur, sementara Ki-wan pergi membeli kue. 나 좀 잘게. 그래. 편하게 자, 편하게. Ki-bom bermimpi tiba di rumahnya dan bertemu dengan Sun-young. Mereka lalu berpelukan dan membayangkan pernikahan yang mereka dambakan seperti orang-orang. 남들처럼 아이 누나. Melihat cara tidur Ki-bom yang aneh membuat Ki-wan segera membangunkannya. Tapi sekeras apapun ia berusaha, Ki-bom tidak pernah bangun. 야 기범아! 기범아 정신 차려봐. Taeju yang datang ke rumah duka mendapat hinaan orang-orang. Mereka menyalahkan Taeju karena telah menangkap Ki-bom. Ibu Ki-bom juga menangis meminta Taeju untuk mengembalikan Ki-bom. Ki-wan juga mengusir Taeju dari sana. Ia meminta agar mereka tidak bertemu lagi. Ji-won merasa aneh karena Ki-bom sudah mendapat perawatan, tapi begitu keluar dari penjara malah menjadi seperti ini. Ia meminta Taeju untuk tidak terpuruk dan harus menghukum orang-orang yang telah membuat Ki-bom menjadi seperti itu. Bahkan para polisi itu tak ada satupun yang datang ke pemakaman. Taeju terlihat menerobos masuk ke ruangan Jaksa Cha, namun ruangan itu terlihat sepi. Staf Jaksa Cha memberitahu bahwa semua orang sedang berada di pemakaman. Taeju lalu datang ke pemakaman yang baginya lebih terlihat seperti sebuah festival. Semua orang terlihat berada di sana. Mereka tertawa dan bercanda. Tak ada satupun yang ingat dengan Ki-bom. Ketika akan memberi penghormatan, Taeju merasa kepalanya sangat pusing hingga membuatnya pingsan.
Kembali ke masa sekarang, Taeju bertanya apakah Ki-bom tahu semuanya. Pria bernama Lee Yong-woo itu rupanya adalah Lee Ki-wan. Pria itu tampak tersenyum dan berkata bahwa Ki-bom tidak tahu apapun. Kembali saat Ki-wan menjemput Ki-bom dari penjara. Melihat kondisi Ki-bom, Ki-wan meminta agar mereka pergi ke rumah sakit. Ki-bom lalu bertanya apakah kakaknya yang memberitahu Taeju bahwa dirinya yang menyusul Minji untuk memberikan payung. Ki-bom memastikan bahwa kakaknya pasti bingung karena saat itu yang menyusul Minji adalah kakaknya, bukan dirinya. Ki-bom meminta Ki-wan untuk berjanji agar tidak menyentuh Sun-young. Kembali di malam saat Sun-young diserang, ternyata benar pelakunya adalah Ki-wan. Ki-wan tidak mengatakan apapun dan keluar dari mobil, sementara Ki-bom hanya menangis setelahnya. Tangan Taeju terlihat gemetar. Taeju tahu bahwa Ki-bom sudah tahu semuanya. Lee Ki-wan terlihat kesal saat Taeju tidak mempercayainya. Taeju lalu memanggil Lee Yong-woo dengan nama Lee Ki-wan. Hal itu membuat Lee Ki-wan senang karena merasa Taeju kembali menjadi seperti Taeju yang dulu ia kenal. 이기환! 진짜 오랜만이다. 이제야 내가 알던 태주 같네.